Tsanisan ahammiyatuhu, urgensi dari talqin. Tanbu ahammiyatuhu min kaunihi, urgensi dari talqin ini tampak betul dari bahwa talqin itu yahmilu maknal ittiba, dia itu membawa arti ittiba. Ini yang pertama urgensinya. Ittiba kepada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihil Qur'an al-Karim li ashabihi, ketika beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, dan bagaimana beliau mentalkin Al-Qur'an kepada mereka murattalan mujawwadan, dengan tartil dan tajwid. Ada satu riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud menyebutkan bahwasanya tilawahnya Rasulullah itu apa? Kanat tartilan wa qira'atuhu mufassaratan harfan, jelas huruf per hurufnya itu jelas, tidak ada huruf yang kemakan sifatnya oleh huruf yang lain. Kama anna fihi, sebagaimana pula kenapa kok talqin itu penting, di dalam talqin itu ziyadatan fi thiqati tullab bil muallim, ada tambahan rasa percaya dari murid kepada muallim. Ketika gurunya itu baik bacaannya, kemudian mentalkin dengan benar, dengan betul, itu kan nanti menambahkan rasa percaya kepada guru. Dalam hal bacaan Al-Quran, antum di sini pasti lebih percaya ke Ustadz Hanafi, Ustadz Alik dibanding dengan Ustadz yang lain, terutama saya. Yang kalau Jumat saja nggak pernah ngampu tahsin, ngampu talqin jama'i, ya kan? Tidak masalah, memang seperti itu, kan gitu. Wa bitamakkunihi wa husni tilawatihi wa tajwidihi lil Qur'anil Karim, ya, intinya menambahkan kepercayaan murid kepada gurunya, bahwa gurunya itu memang menguasai menguasai tajwid tahsin, bagus bacaannya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Wa raf'an lima qad yakunu bainahum wa bainahu min hawajiz tamna'ul istifada al marjuah. Yang ketiga, kenapa kok penting? Wa raf'an, menghapus lima qad yakunu bainahum, terhadap sesuatu yang kadang ada antara para murid wa bainahu, dan guru, min hawajiz, berupa penghalang, tamna'ul istifadatal marjuah, yang mencegah atau menjadi penghambat murid mengambil faidah yang diharapkan dari guru. Dengan talqin kan face to face, ketemu, lihat. Jadi setelah selesai talqin ada pertanyaan, mungkin ada obrolan sedikit mungkin, sehingga penghalang antara murid dengan guru itu bisa hilang. Wa min simarihi, buah dari talqin itu adalah apa? Tashihun nassi lit thalib, membenarkan ayat untuk murid. Maksudnya di sini bukan ayatnya salah terus dibenarkan, bukan ya, tapi bacaannya maksudnya. Qabla muhawalati hifdhihi, sebelum murid mulai menghafal. Nah, paragraf itu yang penting di 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6. Wassababu, ketemu wassababu? Nah, jadi kenapa disebut bahwa buahnya itu membenarkan bacaan ayat murid terhadap ayat? Karena orang yang dari sejak awal menghafal dengan bacaan salah itu lebih sulit untuk dibenarkan. Dari awal menghafal sudah kayak itu tadi, ahad, lahab, watab misalnya, atau mungkin
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, ke bawah terus nanti tadlil. Di mana? Tadlil. Gitu terus nanti. Lebih sulit diubah dibanding yang dari sejak awal diajari dot itu jangan dikol-kolahkan, kan gitu. Kenapa? Wasababu, baris yang ke-6 tadi saya kasih tahu, anna kulla ma yuhfadhu li awwali marrah, setiap yang dihafalkan untuk pertama kali minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim, khoto'an kana amswaban, baik salah atau tepat, keliru atau tepat, tarsahu suratuhu fi dzihni, maka bentuknya, gambarannya itu akan mengakar kuat di pikiran. Tarsahu itu mengakar kuat. Wa yajri 'ala lisani awwala ma yajri, lisan itu juga ketika melafalkannya dia akan sebagaimana pertama kali dia menghafal, kan gitu, seakan-akan udah kayak otomatis. Wa yahtaju ghairu sahihi minhu, dan yang tidak benar dari bacaan itu membutuhkan ghaliban secara umum ila fatratin tawilatin litashihihi, masa yang panjang untuk membenarkan. Karena itu tadi di sini sudah terlanjur mengakar kuat, lisan juga sudah terlanjur biasa mengucapkan seperti itu. Akhirnya akan lebih sulit. Makanya dari sejak lembaga dini itu sebenarnya pembiasaan tilawah dengan tajwid yang baik itu harus digalakkan betul, kan gitu. Karena hari ini kan dari TK aja ada TK tahfidz, kan gitu kan. TK tahfidz mau hafalan. Nah, itu kalau mau memperbaiki bacaan anak-anak TK jangan diajari tajwid. Angel anak TK diajari tajwid. Ini nun mati ketemu bak namanya iklab ya anak-anak. Ya Bu, apa tadi? Gitu kan, anak TK. Nah, kalau memperbaiki ya berarti perbaiki kualitas gurunya, karena anak TK kan niru. Seperti apa kualitas gurunya ya seperti itu juga nanti kualitas bacaan muridnya. Anak TK kan niru kan, gurunya bacakan, ayo diikuti Ustaz atau Ustazah bacakan, nanti anak-anak ikuti ya, kan gitu kan. Ustazahnya atau Ustaznya bacanya nanti tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, nanti muridnya ikut gitu. Nanti ketika SD diajari ketemu guru dilala juga sama. Ayo wis sisan dadi. Ya, itu aja nanti ketika SD ketemu guru yang bacaannya betul, nanti mesti dia akan protes loh. Pak, dulu saya belajar nggak gitu kok Pak. Kata guru saya dulu bacanya tuh watab gitu apa gitu, minimal protes. Dan itu nanti ketika mau berubah ya mesti, karena sudah terlanjur biasa kan di murojaah terus setiap hari kan gitu. Walidha, oleh karena itu yang bagi seyogianya ayah risal muallimu, seorang guru itu berusaha kuat ala husni talaqi tullabihi linnasil qur'ani minhu, untuk betul-betul ketika mentalaki muridnya itu dengan sebaik mungkin, mentalakikan nas Al-Quran, ayat Al-Quran itu sebaik mungkin, bisuratin salimatin, dengan bentuk yang selamat, mujawwadatin, bagus tajwidnya, khaliyatin minal akhta, terbebas dari kesalahan, kan gitu. Nah, kalau di sini ya tajwid bagus, bebas dari kesalahan, tahsinnya mantep, ya beliau berdua atau minimal yang sudah pernah ikut tahsin dengan beliau berdua, Ustaz siapa? Ustaz Rizal Fanani itu kan gitu. Qabla muqalabatihim bil hifdi, sebelum meminta mereka untuk mulai menghafal, hatta la yasrifa juhdan akbar, sehingga tidak memerlukan
tidak perlu untuk mencurahkan, mengalokasikan energi yang lebih besar, wa zamanan atwal, dan durasi yang lebih panjang, fi ilaji tilkal akhta, untuk memperbaiki, memberi solusi kesalahan-kesalahan tersebut. Itu pentingnya talqin. Jadi ada 3 urgensi dari talqin tadi. Ittiba, menambahkan kepercayaan murid kepada guru, kemudian menghapus sekat-sekat yang menghalangi murid untuk istifadah kepada gurunya. Buahnya nanti memperbaiki bacaan murid sebelum dia mulai menghafal. Kenapa kok harus dibenarkan dulu sebelum menghafal? Karena yang dihafalkan pertama kali itu biasanya akan mengakar kuat di pikiran dan lisan terbiasa untuk mengucapkan sebagaimana yang pertama kali dihafalkan, baik benar atau salah.